Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Harga dari Istirahat. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan pada akhirnya kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Harga dari istirahat. Pelajaran yang keempat di triwulan yang ketiga tahun 2021. Ayat hafalan terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Dosa adalah sebuah pedang bermata dua. Itu bukan saja membawa perasaan bersalah, rasa malu, dan kutukan, tetapi juga keadaan tanpa harapan dan putus asa. Sekali si jahat menggiring kita ke dalam pencobaan dan kita jatuh ke dalam jeratnya, langkahnya yang berikut adalah membuat kita merasa seolah-olah tidak ada harapan. Putus asa adalah salah satu senjatanya yang paling berkuasa. Tuhan menyediakan istirahat yang sejati bagi umat-umat Tuhan yang mau datang kepadanya. Mari kita pelajari akan pelajaran sekolah sahabat ini untuk mendapatkan jawabannya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Tidak Berdaya dan Lelah. Bangsa Israel berada dalam konflik serius dengan bangsa Amon. Daud yang harusnya memimpin pasukan Israel untuk berperang, kehadirannya tentu akan lebih menyemangati pasukannya dalam medan pertempuran. Tetapi kini ia hanya mengutus Yoab untuk memimpin pasukan Israel. Sementara Daud memilih tinggal di Yerusalem. Dia memilih untuk tinggal di istananya, menikmati kesenangan kerajaan, sementara orang-orangnya menderita dan tewas dalam peperangan. Apa yang dilakukan Daud saat menikmati ketenangan di istananya? 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pertama, Daud berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Yang kedua, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang mandi. Yang ketiga, dia tidak dapat mengendalikan nafsunya untuk berhasrat tidur dengan Batsheba dan dia akhirnya melakukannya. Yang keempat, dia diliputi kecemasan dan ketakutan setelah mengetahui kehamilan Batsheba. Yang kelima, dia mulai merancang untuk menyembunyikan perselingkuhannya tetapi gagal dan akhirnya timbul niat lebih buruk lagi, yaitu membunuh Uria, suami Batsheba. 2 Samuel 11 ayat 6 sampai dengan 27. Dosa bermula dalam pikiran. Pandangan bernafsu Daud menggiring dia kepada langkah selanjutnya. Daud mengambil risiko dengan berada di daerah iblis ketika dia melaksanakan apa yang ada di pikirannya dan mengutus hamba-hambanya untuk mencari tahu tentang Batsheba. Batin tanpa tuntunan Roh Kudus menggiring Daud kepada tindakan selanjutnya yang lebih buruk. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Daud ini? Yang pertama, ketika Daud gagal memposisikan dirinya pada tugasnya dan memanjakan hasrat menyenangkan dengan mengorbankan untuk melakukan apa yang benar, maka ia menjadi sasaran empuk bagi pencobaan-pencobaan iblis yang memikat. Yang kedua, meskipun Daud berusaha menutupi dosanya, tetapi dosa tidak akan pernah dapat ditutupi untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, tindakan berdosa yang dilakukan di bawah tudung kegelapan satu hari nanti akan keluar di teriknya terang hari. Ibrani 4 ayat 13. Pasti akan ketahuan, saudara sekalian. Pelajaran hari Senin dengan judul Panggilan untuk Bangun.
Daud memasuki masa kelam dalam hidupnya saat dia berdosa terhadap Batsheba, terhadap Uria, dan khususnya terhadap Tuhan yang telah memimpin perjalanan hidupnya hingga saat itu. Karena kasih Allah, Tuhan mengirim nabinya kepada Daud untuk menegur dan menasihati. Nabi Nathan dan Daud telah saling mengenal. Sebelumnya Nathan pernah menasihati Daud berhubungan dengan rencana pembangunan bait suci. Namun sekarang kedatangan Nabi Nathan dengan tugas yang berbeda. Bagaimana cara Nabi Nathan menegur Daud? Kita bisa membaca kisahnya secara lengkap di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 14. Yang pertama, Nathan tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengetahui rasa keadilan dan integritas Daud yang sangat kuat. Yang kedua, dengan segala kisah yang dihubungkan dengan Daud, mantan gembala, Nabi Nathan mencoba meyakinkan Daud akan dosanya. Yang ketiga, Daud akhirnya tanpa menyadarinya menyatakan hukuman mati dirinya sendiri. Dan yang keempat, gantinya menunjukkan satu jari ke wajah Daud ataupun meneriakkan bahwa dialah orang yang berdosa itu. Nathan tentulah dengan penuh anugerah mengucapkan keprihatinan dan perhatiannya dengan mengatakan, "Engkaukah orang itu?" Yang kelima, Daud tidak lagi dapat menyembunyikan dosanya. Dia juga tidak berusaha membela diri. Kini ia sepenuhnya mengakui bahwa ia telah berdosa. Dosa telah membuat hatinya gelisah. Ia bukan hanya bersalah kepada Batsheba dan Uria, tetapi terutama terhadap Allah, pencipta dan penebusnya. Dalam tulisan Alfa dan Omega jilid 2, halaman 388 sampai dengan 389, Ellen G. White mengatakan, teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Hati nuraninya dibangkitkan. Kesalahannya tampak dalam segala kekejian. Jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Dengan bibir yang gemetar dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah." Daud telah melakukan dosa yang keji baik terhadap Uria maupun Batsheba. Dan dia benar-benar merasakannya. Tetapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosa-dosanya terhadap Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 51 ayat 6. Firman Tuhan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki akan pelajaran hari Selasa, diampuni dan dilupakan. Hati Daud hancur karena dosanya. Dia mengakui dengan tulus. Nabi Nathan meyakinkannya bahwa Tuhan mengampuninya dengan mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 2 Samuel 12 ayat 13. Namun demikian, walaupun Daud meratap mengakui dosanya, bertobat dari tindakan kejahatannya, dan diampuni oleh Allah, konsekuensi dosa akan tetap tinggal. Anak yang dilahirkan Batsheba akan mati. Dia juga akan menyaksikan keluarganya berantakan seperti kisah Amnon dan Absalom. Lepas dari konsekuensi dosanya, Daud mulai memahami bahwa anugerah Allah akan menutupi hal ini dan bahwa suatu hari nanti semua konsekuensi dosa akan dihapuskan. Kapan? Saat Tuhan datang. Saat dunia diperbarui. Akhirnya Daud menemukan istirahat untuk hati nuraninya yang bermasalah dalam anugerah Tuhan. Mazmur pasal 51 merupakan permohonan tulus Daud untuk pengampunan dosanya terhadap Batsheba. Dia tampil di hadapan umum, membuka hatinya dan mengakui dosanya. Daud jujur, dia tidak membuat dalih bagi dosanya. Kepada Allah dia memohonkan rahmat, pengampunan, dan pemulihan, dan kebaikan Allah. Itulah Mazmur pasal
51. Ada biaya untuk menemukan istirahat dalam Yesus. Kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar. Kita orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Kita perlu mengenali dosa-dosa kita dan berseru kepada satu-satunya yang dapat membasuh kita, membersihkan, dan memperbarui kita. Dengan penuh keberanian, kita mengklaim janji pengampunan Tuhan. Ada biaya untuk menemukan istirahat dalam Yesus. Jika Tuhan mengampuni Daud atas segala dosanya, kita orang berdosa memiliki harapan pengampunan yang sama. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita memasuki akan pelajaran hari Rabu dengan judul sesuatu yang baru. Kepada Allah, Daud memohonkan rahmat, pengampunan, dan pemulihan dalam kebaikan Allah. Di dalam Mazmur 51, ada beberapa hal yang perlu kita simak dari doa Daud. Dikatakan di sana, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku, basuhlah aku. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Daud memohon pembersihan dengan hisop, ayat 7, dia sedang menunjuk pada tindakan ritual pembersihan yang dijelaskan dalam hukum Musa. Imamat 14 ayat 4. Dia mengakui kuasa pengorbanan yang akan datang di masa depan untuk menghapus dosa dunia, yaitu pada kuasa Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Daud juga memohonkan sukacita dan kegembiraan untuk dapat memasuki kembali bait kudus di mana orang-orang datang untuk menyembah Tuhan. Itu adalah sukacita besar baginya. Permohonan Daud dalam doanya menunjukkan ada sebuah kesadaran dalam dirinya. Mazmur 51 ayat 11 sampai dengan 12. Daud tidak ingin kehilangan kesadaran untuk hidup di hadirat Allah. Dia menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa semudah dia tergelincir ke dalam dosa dengan Batseba, dia bisa jatuh ke dalam dosa lagi. Kepercayaan dirinya hancur. Daud memahami bahwa kemenangan-kemenangan di masa depan tidak akan datang darinya. Kemenangan hanya akan datang dari Allah. Karena itu dia bergantung sepenuhnya pada Allah. Kehidupan orang Kristen yang menang tidak berbicara tentang kita, tetapi tentang Yesus. Kita merindukan kehadirannya. Kita mendambakan rohnya. Kita ingin sukacita keselamatannya. Kita menyadari kebutuhan kita untuk pembaruan dan pemulihan. Kita membutuhkan istirahatnya, suatu tindakan penciptaan kembali ilahi. Penciptaan akan istirahat tidak jauh dari pengampunan. Hanya Allah yang dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dan ketika Dia menciptakan kita kembali, kita baru dapat beristirahat. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di pelajaran hari Kamis, pemantul cahaya Tuhan. Setiap kali Tuhan mengampuni pelanggaran kita dan menciptakan kita kembali, sesuatu benar-benar berubah. Pengampunan Allah yang berharga merekatkan kehancuran kita kembali, dan kehancuran yang terlihat dapat menarik perhatian pada anugerahnya. Kita bisa menjadi pengeras suara Tuhan untuk menyerukan, lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Mazmur 51 ayat yang ke-16. Semangat kita yang patah
Hati kita yang remuk sudah cukup menjadi pujian bagi Allah, dan itu adalah sinar cahaya yang dapat dilindungi dunia di sekitar kita. Pengalaman dimaafkan yang kita terima menarik orang lain yang mencari pengampunan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Daud telah mengalami hidup baru. Pengakuan dosa dan permohonan Daud dalam Mazmur 51 diringkaskan di kitab Perjanjian Baru sebagai berikut. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Daud tidak dapat memperbaiki kerusakan luar biasa yang telah dia lakukan melalui tindakan dan teladannya kepada keluarganya. Tidak bisa. Daud menderita konsekuensi dari keputusan dan tindakannya. Namun Daud tahu bahwa dia telah diampuni. Daud tahu bahwa dia perlu percaya dengan iman bahwa suatu hari nanti anak domba Allah yang sejati akan datang dan berdiri di tempatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ellen G. White dalam tulisan Kebahagiaan Sejati halaman 48 mengatakan, Yesus suka kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita, dalam keadaan berdosa, tiada daya, dan hanya bergantung padanya. Kita dapat datang padanya dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita, kita yang penuh dengan dosa, dan menyembah di kakinya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya mengelilingi kita di dalam lengan kasih-Nya, serta membebat luka-luka kita, membasuh kita dari segala kenajisan. Selanjutnya di dalam tulisan Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 2 halaman 395. Dikatakan, siapa saja mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang benar-benar bertobat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, meskipun Daud berusaha menutupi dosanya, tetapi dosa tidak akan pernah dapat ditutupi untuk jangka waktu yang lama. Tindakan berdosa yang dilakukan di bawah tudung kegelapan satu hari nanti akan keluar di teriknya terang hari. Ibrani 4 ayat 13. Yang kedua, karena kasih-Nya, Tuhan mengirim nabinya, yaitu Nabi Nathan, kepada Daud untuk menegur dan menasihati. Teguran nabi itu menjamah hati Daud, hati nuraninya dibangkitkan, kesalahannya tampak dalam segala kekejian. Yang ketiga, jika Tuhan mengampuni Daud atas segala dosanya, kita orang berdosa memiliki harapan pengampunan yang sama. Yang keempat, kita membutuhkan istirahatnya, suatu tindakan penciptaan kembali ilahi. Penciptaan akan istirahat tidak jauh dari pengampunan. Hanya Allah yang dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dan ketika Dia menciptakan kita kembali, kita baru dapat beristirahat. Dan yang kelima, setiap kali Tuhan mengampuni pelanggaran kita dan menciptakan kita kembali, sesuatu benar-benar berubah. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang benar-benar bertobat. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita pelajari. Kiranya boleh kita pahami, kita boleh mengerti. Dan untuk mengakhiri akan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Kiranya Engkau curahkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan apa yang sudah kami pelajari, kami boleh pahami, kami boleh mengerti. Dan segala pelajaran tentang kisah Daud, kami boleh ambil itu untuk menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kami. Tuhanlah tempat istirahat yang sejati. Inilah doa dan harapan kami. Mohon berkat untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bila mana pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara, bagikanlah kepada yang lain. Dan biarlah kita terus-menerus belajar dan belajar dengan semangat mempelajarinya. Selamat sahabat, selamat belajar, Tuhan memberkati.